alaihi wasallam pangsae saena jalmi nyaeta jalmi anu manfaat. Sanes madorot. Kebalikan dari manfaat adalah madorot. Lamun urang gaduh yuswana madorot, teu daek ibadah, rizkina henteu dianggo ibadah, tanagana henteu dianggo ibadah, ilmuna henteu dianggo ibadah, itu madorot namanya. Jadi insya Allah kalau semuanya kita bermanfaat, maka kita akan menjadi orang yang berkah. Ya Bu. Apalagi bulan Rajab, karena pahalanya dilipat gandakan. Maka diisi bulan Rajab ieu agar kita berkah, banyak sholawat. Banyak istighfar. Baik istighfar yang biasa, yang pendek, atau sayyidul istighfar. Karena tadi bulan Rajab itu adalah bulan Rajab, bulan setan-setan itu dikuntul, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, agar pahala amal solehnya dilipat gandakan. Gitu ya Bu ya. Diisi juga dengan infak, dengan sedekah, dengan rajin ke majelis taklim, banyak berdoa. Ya. Jadi jangan kita berdoa bareng-bareng dilakukan gitu ya Bu, atau kita mendengar doa-doa yang dikumandangkan di masjid-masjid seperti tadi Allahumma barik lana sareng sajabina. Kita juga di rumah sambil duduk kita baca doa. Kita banyak istighfar. Kalau tidak bisa saya beristighfar tadi ya Bu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Minimal astagfirullah. Ya. Jadi banyak yang mengatakan di bulan Rajab ini selain bulan haram, bulan yang dimuliakan, juga bulan istighfar. Karena pintu maaf dibukakan di bulan Rajab oleh Allah, amal-amal kita dilipat gandakan, ya. Dan dosa-dosa kita diampuni pada bulan Rajab asal kita banyak istighfar kepada Allah. Apalagi sebentar lagi akan datang bulan Syaban. Kalau bulan Syaban ini sudah bulan mensucikan, ya Bu, karena buku-buku kita, amal-amal kita akan diangkat ke langit, akan ditimbang oleh Allah, dan tidak akan pernah hilang catatan malaikat tentang kehidupan kita di muka bumi. Amal baik akan dicatat amal baiknya, amal jelek akan dicatat amal jeleknya. Nah oleh karena itu mari kita berlomba di bulan Rajab ini, apapun yang kita lakukan tentang kebaikan, insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak yang saya hormati, dan karena bahasa Indonesia dan terlimpatnya tidak bahasa Sunda karena bahasa Indonesia. Suatu karaoke di aku tak kurang campur-campur Nah, ada lagi lu bulan Rajab disebut bulan Allah, ya, yang memuliakan, yang menetapkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan haram adalah Allah. Dawuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rajab adalah bulan Allah, ya. Bulan Syaban adalah bulanku, kata Rasul. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, gitu ya Bu ya. Jadi disebut bulan Allah. Istighfarnya, sholawatnya itu dilipat gandakan pahalanya. Yang keempat di bulan Rajab juga ada mengatakan bulan Isra Mi'raj. Ya Bu, itu mungkin salah satu yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Karena salah satu budaya yang dilakukan oleh umat Islam adalah memperingati Isra Mi'raj. Mungkin di kalangan bangsa Indonesia yang mayoritas agama Islam, acara-acara Rajab itu termasuk acara hari besar Islam, Muludan, Rajaban, Muharraman, gitu ya Bu. Nah, maka di bulan Rajab ini disebut bulan Isra Mi'raj. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasa kalau di majelis taklim, apabila datang bulan Rajab kemudian belum melaksanakan Rajaban, itu kadang-kadang merasa hutang. Betul nggak?
tanggung jawabnya adalah Prof. Tajul, Pak Ali Sofyan, Pak Dr. Ning, abdi penggagas nyata Sabilil Haq. Upami pangurna pengawasan Sabilil Haq dari RT ke RT, dari RW ke RW, kapapai ke RW hiji ke RW 12. Umargi Prof. Tajul ningalina ieu kasaean, harusnya ibu-ibu di masjid ke masjid di RW hiji ke RW 12, maka Prof. Tajul mengizinkan di Masjidul Amal ini ada pengajian ibu-ibu di hari Sabtu namanya Majelis Taklim Sabilil Haq. Kebetulan ketua hariannya adalah istri beliau. Mudah-mudahan disehatkan ya Ibu Bapak ya, karena perjuangannya luar biasa. 4 sekawan Ibu Bapak, ada Bu Ayi, ada Ibu Ending, abdi teh ayah Ibu Tajul, nah istrinya Prof. Tajul, ada Ibu Deni. Nah mudah-mudahan 4 sekawan ini menjadi catatan amal di akhirat. Mudah-mudahan Majelis Taklim Sabilil Haq tetap berjalan. Dan sampai sekarang dari Majelis Taklim Sabilil Haq sudah bisa tampil di public speaking dimanapun berada, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu anak pribadi TV hormat, tadi nanti bulan Isra. Karena di bulan tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimirajkan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Maka ada kata-kata Isra, ada kata-kata Mi'raj. Isra itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj diangkat ke langit dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Itu kemuliaan besar bagi Rasulullah, hadiah terbesar bagi Rasulullah. Karena tidak setiap nabi diberikan hadiah seperti itu. Diperjalankan, dipiknikkan, dipiknikkan sampai Rasulullah mampu melihat bagaimana gambaran surga, bagaimana gambaran neraka. Allah tidak memperlihatkan ke nabi-nabi yang lain kecuali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya, Bu? Rasulullah itu hebat, nabi yang sangat dimuliakan selain nabi-nabi yang lain. Ya, tidak ada yang dipiknikkan, tidak ada yang sampai dimirajkan sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita. Ingat deh, Bu, ingat. Maka acara Rajaban diperingati. Bagaimana memperingati kisah Rasulullah diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, anu Rajaban maos janji. Bahkan ayah lomba-lomba di majelis taklim. Suka bunga untuk memperingati sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang diperingati seperti itu kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari lahirnya Muludan, ya Bu. Isra Mi'rajnya disebut Rajaban. Subhanallah. Nah, ibu-ibu atau pribadi TV hormat, anu salajengna bahwa Isra Mi'raj ini adalah disebut bulan yang semakin dekat dengan Ramadan. Sebelah kasih dari Ramadan itu, Bu. Puasa sih kecausnya, Bu. Asa kamari urang bulan Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semuanya sehat, Bu. Bahkan mudah-mudahan barokah Ramadan, menghadapi Ramadan kita dibebaskan dari ujian-ujian virus COVID, Bu. Ya, walaupun ada ujian-ujian seperti itu, tapi kita tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa rajakan dimanapun, ya Bu, di majelis-majelis taklim, untuk mengingat kembali bahwa ada kisah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai hadiah terbesar kepadanya, sebagai pepeling sama orang sadayana. Di antaranya pepeling ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kan banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dalam sejarah, dalam arba janji, dalam kitab-kitab tertentu menceritakan bahwa
Alati barok nahau lahuli nurayamu min ayatina. Ketika Rasulullah diisrokan dan dimirajkan, banyak kisah-kisah atau cerita-cerita yang dibawa oleh Rasulullah itu sebagai preparing bagi kita. Ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat bahwa ada orang yang sedang memanen ya, kebaikan. Dari kebaikan itu akan melahirkan pahala yang besar. Ayo oke kasihan ya Bu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat perempuan yang digantung rambutnya, kabayang ya Bu, bujang-bujang rambut sadaya rambut digantung, satu helai rambut dicabut saja kita sudah sakit. Kemudian Rasulullah naras ke malaikat Jibril, wahai Jibril, gambaran naon itu teh banyak istri-istri yang digantung rambutna. Saur malaikat Jibril ngagambarkeun jami-jami istri-istri anu teu daek nutup auratna, nyaeta salah satu aurat adalah rambut. Maka alhamdulillah eta pas ngabudaya ya Bu. Benteng sareng zaman kapungkur mah upami bade kaundangan, itu kan biasanya dikeriting dulu ya. Dikeriting, selop jangkung ya Bu Haji, leres Bu Haji. Nah, kemudian tanpa kerudung. Ya, naudzubillah min dzalik, kita sudah tahu bahwa seorang perempuan wajib tutup auratnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Alhamdulillah, ini pas ngabudaya. Cara aya anu wantuneun kauleman tanpa kerudung. Masih aya anu mudah-mudahan dipasihan hidayah, dipasihan wawasan bahwa perempuan itu wajib tutup auratnya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita mampu mendidik, memberikan contoh kepada anak-anak remaja kita, kepada anak-anak wanita kita, diantaranya dibiasakan menutup aurat. Dari mulai TK Bu, badai TK kan cantik sekali ya. Anak-anak yang masih kecil, mungil, lucu gitu ya. Kemudian dikasih jilbab, dikasih kerudung ke sekolah, nanti akan bisa karena biasa. Tapi ibu-ibu ada yang nyontohan kecuali di rumah. Kalau di rumah mah boleh kan kelihatannya sama suami. Kalau keluar ya dipaksakan harus berkerudung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj Ibu Bapak, ada seorang ibu-ibu atau kebanyakan ibu-ibu juga yang digunting lidahnya. Lainnya juga barang-barang yang digunting lidahnya. Bu, kalau digunting lidah sakit kira-kira Bu? Sakit. Alhamdulillah min dzalik ya. Semoga kita dijaga. Malaikat Jibril nyarioskeun wahai Rasul gambaran orang-orang yang digunting lidahnya itu, kemudian sudah putus, sudah habis lidahnya digunting oleh sendiri, kemudian digunting lagi, kemudian menjadi kesakitan tapi digunting lagi, itu menggambarkan orang-orang yang suka mengumpat orang lain. Ini hati-hati, jika ada bapak makaran jarang kalau bapak-bapak mengumpat. Betul Pak? Betul. Jarang mengumpat orang lain, jarang menjelek-jelekan orang lain, jarang memperhatikan orang lain. Mungkin kos itu di Gusti Allah. Tapi ibu-ibu ini masih banyak. Ya Bu ya. Kadang-kadang ada jami anu teu getek lamun teu ngomong teu batur. Orang-orang yang suka mengumpat nanti akan digunting lidahnya, naudzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ke-15 dalam kitab Arba'in Nawawi, orang-orang apabila tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih baik diam saja. Ya, lebih baik diam saja. Nah, itu harus dijaga ya Bu ya. Itu biasanya kisah-kisah di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Bahkan Ibu Bapak, di dalam perjalanan Isra Mi'raj di bulan Rajab, Rasulullah diperlihatkan dengan gambaran nenek-nenek yang itu batas sudah tua. Kemudian malaikat Jibril nyarioskeun ka Rasulullah, wahai Rasul, itu gambaran usia dunia. Bu, urang terus dikantunkeun ku Rasulullah puluhan tahun, ratusan tahun. Ketika Rasulullah masih hidup, kemudian ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dunia ini sudah tua. Gambaran dunia ini bagaikan nenek-nenek yang sudah sepuh. Oh ya, maka jangan merasa sombong
ngomong bahwa hidup kita itu akan beratus-ratus tahun lagi. Di samping kita sudah terasa tua, sudah banyak penyakit-penyakit yang dirasa, kalau saking enaknya di alam dunia, ya Bu, kemudian kita sombong seolah-olah kita akan panjang umur. Kita berdoa kepada Allah semoga panjang umur. Tapi yang namanya kiamat suatu saat akan datang, kematian suatu saat akan datang. Ya, maka bismillah dari sekarang mumpung bulan Rajab, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Banyak berdoa, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak berinfak, banyak bersedekah, rajin ke masjid, berbaik terhadap sesama, insya Allah. Saya paling bangga di masjid ini, Pak. Jarang yang pengajian campur seperti ini, Prof. Jadi alhamdulillah Profesor sudah mampu merangkul dari mulai anak-anak balita sampai bapak-bapak di atas 70 tahun. Subhanallah. Yuk kita ke masjid bersama-sama. Minimal ingin nahuku terus kenging pahala ibu bapak. Angkat nahuku terus kenging pahala. Ilmu mah nomor 10. Tapi tetap rugi lamun ka masjid untuk kenging ilmu. Minimal termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Termotivasi untuk mengisi bulan Rajab ini dengan amal soleh. Minimal termotivasi untuk kita dapat bersilaturahim, bertemu dengan kawan-kawan kita, subhanallah. Karena nilai silaturahmi yang hebat luar biasa. Mana hatta ayat sukalahu birizkihi wa ayat sa'ati asari faliyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diberkahkan usianya, diperbanyak rezekinya atau diberkahkan rezekinya, kata Rasul, fal yasir rahimahu, silaturahmi. Ini adalah silaturahmi. Ya, menyatukan yang sudah terpisah, ya, mendekatkan yang sudah jauh, subhanallah. Bahkan silaturahmi ini bukan hanya berupa rezeki secara fisik, tapi ini adalah peluang, terutama peluang pahala. Kan bahagia kalau kita bersilaturahmi. Minimal ketika kita ketemu bahagia. Artis sama Ibu Nawawi, sama Bu Haji, jarang pernahnya Bu Haji, tapi ketika hanya pada saja di masjid, subhanallah, bahagianya luar biasa. Mudah-mudahan bisa sehat. Bapak juga Pak Haji sih sehat ya Pak ya. Jarang ketemu, tapi di masjid kita bisa bertemu. Saling mendoakan dari jauh. Bahkan doa yang diijabah itu apabila kita mendoakan kepada orang dan orang yang didoakannya tidak tahu. Subhanallah. Maka kalau kita berdoa dalam sholat bukan hanya untuk kita, tapi untuk sahabat kita, untuk umat muslimin wal muslimat, mudah-mudahan dijauhkan dari siksa api neraka. Ibu dan Bapak, barangkali itu saja, ya, mudah-mudahan walaupun satu kata, dua kata tapi bermanfaat. Nilai silaturahminya ini menjadi doa, ya Bapak Ibu sing para yuswa, selipina, lebih balaina, sarehat, lebih ketina ujian, mudah-mudahan ulang jatuh jalmi istiqomah. Maka terakhir orang sasaran doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, ini ada yang mau nanya. Oh, mau nanya boleh. Begini Bu, tadi menyinggung soal hari kiamat. Nah, ciri-ciri akan terjadi. Perkenalan dulu dong. Nama saya Irfan Herul. Iya. Tadi menyinggung soal kiamat. Ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat itu kan diantaranya adalah terbit matahari di barat. Saya mendengar kajian Ustadz dari Ustadz Zulkifli MA dari kanal YouTube Al-Manhaj. Beliau mengatakan bahwa sebelum terbitnya matahari dari barat akan terjadi peristiwa 3 hari 3 malam gelap gulita. Dan itu beliau katakan adalah tanda penutupan semua amalan manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang yang ingin bertaubat tetapi sudah terlambat? Apakah nantinya akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW atau tidak? Sedangkan kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Ya, Ibu Bapak, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya akan berawal bahwa salah satu keimanan kita harus beriman kepada hari akhir. Wajib Ibu Bapak, bahwa kita wajib percaya bahwa hari akhir itu akan terjadi suatu saat. Ya, yang disebut kiamat.
Bahkan banyak tuh kata-kata yang menjelaskan tentang kiamat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Qari'ah. Ya. Atau surat-surat pendek ini banyak yang menjelaskan tentang kiamat. Bahkan dari satu surat ke surat yang lain di surat ke-30 itu banyak yang menjelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Jadi Ibu, kalau ada orang yang tidak percaya kepada hari akhir,